Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di vlog kita ya di Gusti Sadawi Channel. Oke, pada kali ini saya berkesempatan ya, waktu itu saya sebelum liburan saya sempat menemukan temuan-temuan yang seharusnya tidak dibawa oleh seorang santri gitu kan ya. Ini tentang jimat-jimat gitu kan ya. Nah, pada kali ini saya akan mengajak antum semua untuk menyaksikan bagaimana prosesi saya membakar, memusnahkan itu. Kita harus mempertahankan akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus hanya benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah sempat mulai ya. Di sini ada sabuk nih, sabuk yang biasa dipakai buat jimat gitu kan ya. Lalu ada apa lagi nih? Ya di sini ada wafak-wafak ya dan yang lain-lainnya. Nah, ini isi daripada yang sudah saya gunting ya. Jadi isinya ini ada kertas yang isinya ada istilah rumus-rumus sihir ya. Dan ini sudah cukup lama ya, kertasnya sampai melapuk. Oke, kita lanjutkan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya. Oke, misalkan ditanya Ustadz, takut nggak ngebongkar kayak ginian? Insya Allah enggak, selama kayak kita yakin Allah bersama kita, insya Allah Allah akan melindungi. Nah, karena kasihan juga terkadang bangsa jin yang berada di gini-ginian ini itu terjebak, diikat secara paksa oleh mantra-mantra sihir gitu. Maka lebih baik kita bebaskan, biarkan dia menjadi jin yang berdikari, yang bebas ya, bisa hidup mandiri ya. Siapa tahu nanti di alamnya setelah bebas dia menjadi influencer gitu kan ya. Dan ini juga di sini banyak tulisan-tulisan Arab, mantra-mantra yang ya masya Allah, di sini nama-nama Allah yang digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Nah, biasanya hal-hal demikian ini digunakan untuk bertarung ya, pertarungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, saya akan membongkar ini. Ya, kita bongkar rahasia-rahasia perdukunan yang sesungguhnya ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini udah di zaman modern. Wahai para teman-teman sekalian, jadi udah kita tinggalkan hal-hal demikian, nggak penting. Oke, kita temukan berbagai macam kertas. Ya, jadi sebenarnya ini kertasnya ini ada tulisan-tulisan Arabnya juga, ya. Rumus-rumus sihir, cuman karena sudah terlalu lama dan lapuk, gitu. Oke, sudah saya gunting. Ya. Oke, sudah selesai ya, saya gunting. Nah, lalu di sini ada selanjutnya ada wafak tuh. Ya. Bentuk tulisan-tulisan, rumus-rumus ya, ada huruf-huruf hijaiyah ya. Ya sebenarnya anak TK juga bisa kalau udah belajar huruf hijaiyah nulis begini ya. Anda ini dibodohi oleh dukun. Dukun apa itu? Oke, kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gunting sebelum nanti akhir kita bakar. Selesai ya, saya gunting-gunting. Lalu di sini ada lagi temuan-temuan. Nah, ini nih kawan-kawan ya. Nah, ini kemungkinan besar ini tulisan ini ya, kalau yang saya lihat, yang saya prediksi gitu ya, dari kertasnya ini, kemungkinan ini kertas ini udah pernah dipendam gitu atau dibakar di suatu tempat gitu. Kalau melihat dari jenis kertasnya ya, bentuk kertasnya udah seperti ini, kita gunting-gunting juga. Oke. Ya wallahi ini enggak settingan, kita enggak menyeting-nyeting nih untuk mencari sensasi. Buat apa sensasi itu? Bismillah. Oke. Oh, di sini ada gelang yang sudah kita tes ya dengan cara yang insyaallah yang telah diajarkan oleh masyayikh kami mengenai kalau benda tersebut ada atau tidak jin-jin penunggunya. Maka kita sudah tes dan ini ternyata memang disinyalir ada, maka kita gunting juga, kita musnahkan. Sudah kita putuskan. Yang selanjutnya ini ada gantungan dan ini juga sudah kami tes dan ternyata memiliki khodamnya di dalamnya ya. Kita gunting saja. Cuman karena ini besi, kemungkinan nanti akan kami bakar atau kami pendam ya.
Kalau tidak memungkinkan atau khawatir diambil lagi oleh orang, nanti kemungkinan akan saya bawa ke laut untuk dilarung. Nah, biasanya ini semar-semar mesem ini digunakan untuk orang-orang yang nggak punya kepedean dalam meraih cintanya gitu. Ya kayak ini nih. Ini mohon maaf ya, ini semar mesem. Nah, kalau yang penasaran semar mesem itu bagaimana nih bentukannya, kerisnya ya. Ini kami temukan daripada oknum-oknum yang melakukan ya, dia sempat mungkin mencari korban gitu, tapi tidak kesampaian karena kami sempat mencegahnya terlebih dahulu. Oke. Dan ada yang satu barang yang belum saya ambil. Oke, ini dia barang yang ketinggalan ya, yang temuan kami selanjutnya dengan tim ya. Masya Allah, ini baunya cukup bikin enak. Wah. Oke, ini biasa digunakan untuk orang-orang misalkan untuk memelet, untuk mencari ketertarikan dari lawan jenis ya. Ini ada semacam bulu nih. Kalau didekatkan kelihatan nggak di kamera nih? Ya, ini istilahnya mungkin bulu perindu gitu ya. Ini wanginya cukup menyengat ya. Ya mungkin ustadz-ustadz yang lain mau mencoba mencium. Ini benar-benar menyengat nih. Ayo Ustadz Barki. Ya. Kita nggak bohong ya. Kita ini nggak ada settingan di Ustadz Nandar ya. Menyengat sekali ya. Insya Allah nanti kita juga ini akan kita musnahkan, akan kita hancurkan dan kita buang. Biasanya itu digunakan untuk apa sih? Ya ini biasanya sih buat menarik lawan jenis saja. Semar mesem samanya gitu. Ya, gitu. Oke, kita bakar. Mungkin kalau ini piring plastik ya terlalu, kita khawatir ini kita bakar dalam kaleng aja. Kita mulai dari yang kertas dulu, apa yang mana dulu nih Sat ya? Yang kertas dulu aja Sat. Kita yang mulai dari yang kertas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aroma kertasnya juga beda saja. Iya. Dari abu asapnya itu kayak wangi-wangi dupa gitu ya. Benar. Karena biasanya hal-hal yang demikian juga ditulis menggunakan tinta tersendiri khusus. Biasanya para kahin-kahin itu, dukun-dukun itu menggunakan tinta-tinta khusus dan ditulis di malam-malam tertentu dalam rasi bintang tertentu. Oke. Kita mulai masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini kita masukkan lah biar terbakar begini. Belang-belang. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf nih kalau agak berisik, ada yang salam-salamnya karena ini di kamar Ustadz. Jadi kadang santri ada keperluan apa. Ini tidak terbakar nih. Kadang kertas-kertas gini juga agak sulit ngebakarnya. Mungkin efek dari tinta tersebut ya Sat. Mungkin. Ini dikira kebakaran. Kalau ini hanya kain ya, tapi agak sulit membakarnya. Setelah ini dibakar, apakah aman bagi orang yang pernah menggunakannya Sat? Si jin itu tidak akan memberontakkah? Insya Allah akan aman ya, insya Allah. Kecuali dia memiliki hal-hal pengikat lain yang bukan mantra, maka kemungkinan jin itu akan terikat oleh mantra yang diucapkan oleh pengguna.
Ternyata panas. Lupa saya kan ini kaleng dibakar. Oke. Bentar. Kita lihat prosesi pembakaran ya. Jadi kalau antum di rumah ada menemukan temuan begini, segera musnahkan saja karena hanya akan menimbulkan kemusyrikan, kerugian bagi kita ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jin, ya fazaduhum rahaqa. Hanya akan menambah kerugian bagi keduanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Kita musnahkan. Ya, jimat-jimat yang tidak berguna, yang hanya akan menambahkan kerusakan keimanan. Ntar lagi katanya. Ntar lagi. Lihat ya. Jadi biasanya kalau misalkan hal kayak gini ini punya aroma tersendiri gitu ya. Mungkin pernah nyium dupa atau bedak-bedak yang suka digunakan orang-orang terdahulu. Nah itu wanginya kurang lebih mirip-mirip begitu, dan biasanya proses pembakaran itu agak sulit. Nggak tahu kenapa ya, wallahu a'lam. Saya juga itu masih misteri kenapa sulit gitu untuk dibakar. Ini sampai tulisan ini udah nggak kelihatan banget, berarti ini mungkin jimat umurnya sudah cukup lama. Atau mungkin nanti antum yang menonton video ini, antum takut misalkan untuk memusnahkannya, bisa antum hubungi saja kami, antum kirimkan barangnya, insyaallah akan kami musnahkan ya. Jimat-jimat, wafak-wafak ya para tilasmun itu akan kami musnahkan ya. Bisa hubungi kami. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami berikan, kami edukasi kepada antum semua ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan tetap dukung channel Gusti Sadeo Channel. Jangan lupa share, subscribe ya. Berikan edukasi kepada teman-teman sanak saudara kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.